Selamat malam, ketemu lagi di Respon. Baru sempat ngobrol nih. Eh, Minggu-minggu terakhir pasca debat cawapres ini makin panas nih situasi politik. Sayangnya memang yang tampil malah senior-senior politikus yang harusnya cukup disayangkan karena harusnya perilaku seperti itu tidak perlu diumbar keluar karena itu menjadikan cemooh. Khususnya yang terakhir ini adalah Pak Mahfud ya. Setelah Pak Luhut membantai Tom Lembong dan sebagainya, Caimin gitu. Memang karena di dalam debat itu data-data yang selalu kalian tampilkan itu data-data ngawur gitu. Jadi Pak Mahfud sendiri juga gitu kan. Jadi disanggah orang karena data tahun 2013 dipakai untuk bicara hutan. Caimin bicara hilirisasi, diundang Pak Luhut sekarang ke Morowali yang sekarang sudah ada 44 pabrik nikel itu yang luar biasa. Saya baru dapat videonya yang terakhir. Tom Lembong juga gitu dikasih kilik-kilik kupingnya oleh Pak Luhut. Nah ini semuanya di-trigger oleh Gibran memang, tapi nanti kita bahas itu. Saya mau sampaikan satu hal tentang ada tulisan yang beredar memakai nama IAS SDKK itu. Apakah itu sengaja menyamarkan nama, mendekati nama saya nggak tahu. Tujuannya juga nggak jelas gitu. Kalau isi tulisan itu yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi sampai sedemikian rupa itu sebenarnya sudah hal biasa buat seorang Jokowi bahkan keluarganya gitu ya. Wong sudah kalian bantai sejak 2014 kok. Pasukan tidak suka kepada Pak Jokowi ini kan sudah hampir 10 tahun ini berjalan gitu kan. Nah, bahkan orang-orang yang menyanjungnya dulu pun sekarang menjadi pembenci karena beberapa hal, ada beberapa faktor. Saya tidak menyebut itu soal bayaran atau apa, itu urusan kalian masing-masing gitu ya. Tapi ya memang situasi kayak gini bisa saja. Kalau tujuan tulisan itu menjatuhkan nama saya juga ya buat apa juga itu. Kayak saya ini bukan siapa-siapa gitu. Nggak ada, ya sama aja sama kalian gitu kan. Cuma saya nggak ikut geng kalian memaki-maki Pak Jokowi setelah kita menyanjungnya. Saya tetap tegak lurus saja kepada Pak Jokowi seperti komitmen saya sejak 2014. Saya tidak beralih karena kemarin saya sudah jelaskan, kalaupun pilihan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan Gibran itu salah, biarlah saya ikut salah kepada orang yang saya anggap selama ini berbuat benar. Tapi toh sampai hari ini juga approval rating dia masih, kemarin terakhir katanya 83%. Itu sebuah proses panjang yang ditunjukkan oleh seorang yang berintegritas kuat kepada negara ini ya. Tapi ya kalian berusaha untuk mengambil sesuatu dari situasi ini, silakan saja gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat diurut-urut sejak Gibran direstui mendampingi Pak Prabowo, terus tiba-tiba Bu Mega juga meradang, terus orang-orang PDI juga dengan begitu kasar yang menghantam Pak Jokowi gitu kan. Padahal dia sama-sama satu kandang sebenarnya gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena memang begitu jalan cerita kita merawat Indonesia ini ya. Yang kedua itu soal apa ya, dalam pasca debat cawapres kemarin itu kan jadi seperti ini situasinya. Yang patut disayangkan sebenarnya adalah Pak Mahfud sebenarnya. Orang yang selama ini kita panuti sebenarnya. Tadi sore saya ngobrol dengan menantu saya, perempuan. Nggak pernah berkomentar tentang politik, dia di rumah aja. Tapi dia sayang Pak Mahfud, dulu saya suka sekali jadi panutan, sekarang kok jadi kayak gitu, dia bilang. Jadi hatinya beralih karena perilaku Pak Mahfud sendiri. Apalagi statement terakhir tentang apa itu, seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak beradab dan sebagainya. Ini kalau ditarik-tarik dari apa yang terjadi tentang Gibran kemarin ya sebenarnya itu, tapi sudah dibilang dari awal oleh Anies dan Pak Ganjar, kalau nggak siap debat ya jangan hadir gitu kan. Ya Gibran bicara soal pengetahuan dia dan orang lain mengamini bahwa itu bagus yang dia sampaikan gitu. Tapi kalau Pak Mahfud nggak bisa jawab, terus tiba-tiba itu dirame di medsos, terus Pak Mahfud dianggap juga tidak apa nih,
beretika gitu, karena menyebut etika di dalam proses yang seperti ini agak sedikit sulit karena tipis bedanya dengan apa nih, eh, etika mana yang kita mau pakai sekarang ini tentang berpolitik, karena sebelum-sebelumnya juga kan ngeroyok Pak Prabowo itu, Pak Ganjar sama Anies Baswedan kan sama aja, tidak ada etikanya gitu. Apalagi kalau kita sebut bahwa yang diserangnya itu adalah pertahanan Republik Indonesia, itu yang diserangnya negara gitu, lebih tidak beretika lagi. Nah, ekses dari itu semua, tadi saya sore juga baca di medsos, pembaikotan masyarakat Madura karena kepada Gibran karena dianggap sudah mencederai Pak Mahfud. Nah, ini jadi nggak karu-karuan. Tapi saya apa ya? Jadi Gibran ini kalau saya anggap kayak apa? Kayak membakar sarang lebah dia. Keluar semua sekarang. Yang bertemperamen seperti apa, jadi pada semburat keluar teriak-teriak seperti ini, makin orang ini kalau sampai 20 hari ini kalian tetap berteriak, makin terpuruk kalian. Karena sudah nggak bisa. Jadi pasar ini sudah sedemikian luar biasanya bergeser kepada apa pilihan Pak Jokowi itu, nggak bisa dipungkiri itu. Ya, jadi framing-framing yang dilakukan oleh kalian itu percuma saja, karena seorang Jokowi yang baik itu kalau kalian lawan dengan kebrutalan nggak ada gunanya, pasti nggak ada gunanya. Percuma lah. Tinggal 20 hari lagi ya, harusnya kontemplasinya ditambah supaya tidak menambah apa perilaku-perilaku yang buruk. Ya. Itu saya pikir yang harus kita apa nih camkan masing-masing, karena apapun yang terjadi di 14 Februari nanti ya itu menentukan bagaimana Indonesia berjalan ke depan. Kami sebagai pendukung 02 ya pasti berusaha sedemikian rupa untuk bisa memenangkan Pak Prabowo dan Gibran, dan insya Allah bisa satu putaran kalau lihat gelagatnya seperti ini gitu. Jadi kalian juga harus siap-siap kalau Pak Prabowo yang menang ya tetap aja Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala macam catatan dan apa sajalah, semua manusia yang jalan ini penuh catatan-catatan. Nanti berhentinya kalau sudah ditutup di peti mati saja gitu ya. Nah, jadi buat kita yang sudah uzur-uzur gitu ya, yang ukur diri lah, nggak usah terlalu nafsu nanti stroke sendiri. Ngalir saja. Pak Jokowi ngalir aja gitu. Nggak pernah bereaksi, dibilang apa ya diam aja. Kemarin ini dibilang oh cawe-cawe harus netral, ternyata ada undang-undangnya tahun 2017 nomor 7 atau berapa. Pak Yusril udah kasih tahu. Jadi semua ada aturannya, karena Pak SBY, Bu Mega juga pernah kampanye pada saat dia jadi presiden. Netral itu mana ada netralnya. Kan Pak Jokowi udah beberapa kali kita bahas, dia punya kepentingan atas keberlanjutan Indonesia. Jadi pemimpin yang harus dia dukung dengan program-program yang sudah dilakukan itu. Kalau enggak nanti kan, kalau seperti Anies 01 perubahan, ya sudah pasti yang dia nggak mau meneruskan kok. Ya sudahlah, karena memang dia juga tidak akan terpilih, di atas kertas sudah ketahuan. Tinggal Pak Ganjar, ya memang orang ketakutannya kalau dia petugas partai asli yang sangat tawadu itu di dalam partainya, ya pasti orang terus terang seperti yang dibilang Panji itu kan. Kita nggak mau kalau presiden kita dijadiin petugas partai terus diatur Megawati gitu ya. Nggak lucu memang. Ya, jadi berkali-kali itu udah disampaikan rame lah. Jadi triggernya itu dia sebenarnya. Jadi begitu saja, terima kasih yang sudah menulis begitu panjang memaki-maki Pak Jokowi, memakai nama saya, tapi itu sia-sia, pakai nama siapa saja sia-sia kalian, nggak mempan lagi tuh ya. Buat yang baperan sekarang setelah pasca debat ya cooling down sajalah, karena nanti makan pikiran, makan energi, sakit sendiri nanti kalian, khususnya Pak Mahfud. Jadi kita masih hormat sama Pak Mahfud sebagai orang tua,
ya harusnya bisa memberi contoh yang baik. Nggak usah ribut, ikut ribut, ketarik-tarik ke pusaran yang tidak menguntungkan itu. Ya, terima kasih. Semoga Bapak terus sehat. Kita berjuang untuk Indonesia kok, bukan untuk partai ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya direspon. Sehat untuk Indonesia.